Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Qalbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan wasilah kita berjumpa di channel Qalbun Salim 81 ini, Allah memberikan maghfirah, rahmat, ridhonya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu mendawamkan membaca ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi petunjuk untuk umat Islam, ya, untuk umat Islam dan untuk seluruh alam jagat kita, ya. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan menerangkan atau mengajak juga untuk kalian semuanya membaca surah Yasin, ya, membaca surah Yasin. Surah Yasin ini termasuk ke golongan surah Makkiyah, ya. Surah Makkiyah adalah suatu surah yang turunnya itu di kota Mekah. Karena sahabatku semuanya, Al-Quran diturunkan hanya di 2 tempat saja. Yang pertama di kota Mekah, yang kedua di kota Madinah. Nah, kalau di kota Madinah disebutlah golongan surah Madaniyah. Karena Al-Quran atau surah tersebut turunnya di kota Madinah. Nah, sedangkan surah Yasin turunnya di kota Mekah, ya. Ini terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 83 ayat, ya. 83 ayat. Yuk kita buka Al-Qur'annya, ya, sahabatku semuanya, ya. Karena surah Yasin ini termasuk ke dalam qalbunya Al-Qur'an atau hatinya Al-Qur'an, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna za'alna fi a'naqihim aglalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmani bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزجنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya, tadi saya sudah membacakan surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat ke-21 ya. Nah, sahabatku semuanya, di sini kita belajar dari maknanya ya, sahabatku ya. Yasin itu hanya Allah yang tahu ya maknanya. Yasin itu ada yang menyebutkan ya, itu adalah nama Nabi Muhammad SAW ya. Itu sahabatku semuanya ya. Jadi hanya Allah yang tahu tentang maknanya ya. Untuk di surah keduanya yaitu wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh mengandung hikmah ya. Nah, kalau kita mengaku seorang yang benar-benar beriman kepada Allah ya, ini Al-Quran ini benar-benar suatu mukjizat ya sahabatku semuanya. Karena apa? Saya pernah ya sahabatku semuanya, ini kesaksian saya pribadi ya. Saya waktu kemarin saya sakit ya sahabatku, itu menggigil badan saya dikarenakan pertama mungkin dari kecapean ya, atau asam lambungnya naik gitu ya, atau karena apa? Karena makan yang pedas-pedas gitu ya. Nah itu ya yang mengakibatkan saya sakit, badan saya menggigil ya sahabatku semuanya. Nah pada waktu itu saya membacakan Al-Quran saja ya. Al-Quran saya baca ya, mau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pokoknya ayat-ayat suci Al-Quran dibacanya diinikan ya, jadi nyaring ya sahabatku semuanya ya. Alhamdulillah sahabatku semuanya, atas izin Allah, badan yang tadinya menggigil itu mereda menjadi keluar sebuah keringat ya sahabatku semuanya ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah itu sahabatku semuanya, dari keajaiban atau mukjizat dari Al-Quran ya. Dan kita semuanya kadangkala membiarkan saja di rumah, tidak pernah dibaca Al-Quran. Ya, itu karena apa? Karena keimanan kita sahabatku semuanya yang lemah, tidak ngerti dan tidak mau mengerti juga ya kadang-kadang. Nah, padahal sahabatku semuanya ya, kalau kita mau mudawamah ya membaca Al-Quran, Al-Quran itu sebenarnya syifa. Al-Quran itu obat sahabatku. Obat apa? Obat lahir dan obat batin ya. Bacalah yuk Al-Quran ya, karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan diberi apa? Pertama ya, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu kasih sayang Allah. Diberi taufik dan hidayah, taufik hidayah ya.
Hidayah adalah salah satu petunjuk dari Allah, taufik dan mau menjalankan ya sahabatku semuanya ya. Dan sebuah takdir yang Allah memampukan kita untuk membaca Al-Quran. Itu sahabatku semuanya ya. Jadi itu kesaksian saya pribadi ya. Jadi dengan membaca Al-Quran ternyata orang yang saya pribadi ya menggigil, badan saya menggigil, saya baca Al-Quran, itu alhamdulillah sahabatku, keluarlah keringat ya. Keluar keringat sahabatku dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi obat ya. Syifa. Syifa apa? Obat lahir. Lahir kita ya. Dan obat batin yaitu hati kita. Ya, hati kita. Nah, ketika orang yang suka mendawamkan membaca Al-Quran, hatinya akan diberi ketenangan sahabatku. Karena sahabatku semuanya, ketenangan adalah puncak dari kebahagiaan di setiap makhluk hidup ya. Kalau kita tidak dikasih ketenangan, kan hidupnya akan gimana ya, tidak tenang ya. Nah, kuncinya adalah baca ayat suci Al-Quran ya. Di sini juga Allah sudah menegaskan bahwa demi Al-Quran yang penuh mengandung hikmah, ini sumpah Allah ya sahabatku. Jadi Al-Quran itu banyak hikmahnya, tapi kita sebagai manusia tidak mau mengambil hikmah tersebut ya. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan kita atau iman kita lemah ya. Nah itu sahabatku ya, yuk baca Al-Quran ya sahabatku ya. Di ayat yang ketiga, ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Nah ini berada di jalan, berada di atas jalan yang lurus ya. Jadi kita kan tiap hari ya minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini ya Al-Quran sahabatku ya. Itu ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, maaf ya, yang di ayat yang ketiganya, tadi ayat keempat. Ayat yang ketiga ya, saya belum ini kan, innaka laminal mursalin, sungguh engkau hai Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah ya. Nah itu ya sahabatku. Ayat keempat, ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus gitu ya. Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah ya sahabatku semuanya ya. Tanzilal Azizir Rahim, turunnya Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang ya. Allah yang maha perkasa dan lagi maha penyayang. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang leluhurnya masa dahulu belum pernah mendapat peringatan, maka mereka lengah atau lalai. Ayat ke-7, laqad haqqal qawlu ala aqfarihim fahum la yu'minun, sesungguhnya siksaan Allah telah berlaku terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak mau beriman ya. Itu ya. Jadi siksaan yang pertama Allah turunkan kepada manusia adalah apa? Tidak tenang hati ya, dan tidak mau juga beriman. Itu ya sahabat semuanya ya. Selanjutnya, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, sesungguhnya kami telah memasang belenggu pada leher mereka sampai ke dagu mereka sehingga mereka pun tertengadah tidak dapat melihat. Ayat 9, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi
memberi palang di hadapan mereka, begitu pula di belakang. Lalu Allah menutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak mau beriman. Itu ya. Jadi ketika orang tersebut, sahabat semua, tidak diberi hidayah oleh Allah ya, tidak diberi hidayah, taufik, itu semuanya tidak akan masuk, tidak akan mengimani, kata Allah ya. Innama tundira man ittaba dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa azrin karim. Sesungguhnya engkau Muhammad, kewajibanmu memberi peringatan terhadap orang yang mau mengikutinya Al-Quran dan yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu ya. Jadi sahabatku semuanya, Nabi Muhammad SAW itu hanya kewajibannya memberi peringatan saja terhadap orang yang mau mengikutinya, yaitu Al-Quran ya, dan yang takut kepada Allah ya. Nah sahabatku semuanya, Allah tidak kelihatan tapi Allah itu ada ya. Ada di mana-mana juga ya sahabatku semua. Allah itu esa, Allah itu perkasa. Nah, di mana Allah? Allah itu bagikan dekat dengan urat leher kita ya sahabatku ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imanin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami mencatatkan amal yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu akan kami perhitungkan dalam bukti yang nyata. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Buatlah perumpamaan bagi mereka suatu kejadian penduduk negeri ketika datang rasul-rasul kepada mereka, yang ceritanya begini. Id arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzajna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, mereka mendustakan kedua utusan itu. Lalu kami berkuat dengan utusan ketiga. Ketiga utusan berkata, sesungguhnya kami dikirim kepadamu selaku utusan Allah. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anjalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Penduduk negeri berkata kepadanya, kamu semua adalah manusia biasa seperti kami. Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Sebenarnya kami berdusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Utusan Allah menjawab, segera ingatlah bahwa Tuhan kami yang Maha mengetahui bahwa kami utusannya terhadapmu. Wa ma 'alaina ilal balagul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lasamannakum minna azabun alim. Penduduk negeri berkata pula, gara-gara kamu, kami bernasib malang. Jika kamu tidak berhenti dari berdakwah, niscaya kamu akan kami rajam, siksa. Nanti kamu akan merasakan siksaan pedih dari kami. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para utusan berkata,
Kemalangan ada pada dirimu sendiri. Apakah bila kalian diberi peringatan, kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Seorang laki-laki datang berlari-lari. Dia datang dari ujung kota sambil berseru, "Wahai kaumku, utusan Allah, hendaklah kamu turut. Ittabi'u man la yas'alukum azran wa hum muhtadun." Ikutilah orang itu, mereka tidak meminta upah kepadamu dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk Allah. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW ya sahabatku. Nah, Suraqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya, pada waktu itu ya Nabi Muhammad SAW kan dakwahnya di kota Mekah dulu ya, bahwa mengesahkan Allah ya. Pada zaman tersebut, zaman jahiliyah ya, orang-orang pada menyembah apa? Menyembah patung ya sahabatku. Jadi dulu di sekitar Ka'bah itu ya nggak seperti yang sekarang ya. Dulu itu ada patung-patung ya yang dibuat oleh manusia terus disembah lagi ya. Itu dari zaman jahiliyah. Jadi pada zaman tersebut ya sahabatku, orang-orang itu menyembahnya patung ya. Jadi patung itu ini kan ya di pinggiran-pinggiran Ka'bah ya. Nah setelah itu Nabi Muhammad SAW itu diutus ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan jalan yang lurus bahwa tidak boleh menyembah patung ya, tapi sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi yang pertama adalah tauhid ya sahabat semuanya ya, tauhid supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau orang tersebut tidak diberi hidayah, tidak akan beriman ya sahabatku. Tetapi kalau orang tersebut diberi taufik dan hidayah, insya Allah orang itu akan beriman dan orang itu akan menerima dan bertakwa ya tentunya ya. Itu sahabatku semuanya. Jadi sahabatku semuanya, orang-orang kadang tidak ngerti ya, tidak ngerti bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah obat atau syifa ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit bumi beserta isinya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya harus mempercayai, harus mengimani semuanya ya sahabatku ya, dan mau menjalankan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Dan kita ya tidak boleh meninggalkan Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari dan belajar maknanya juga, dan mau mengamalkan isi dari Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan mendapat keberkahan, mendapat keselamatan dunia, selamat akhirat ya. Karena setan tidak henti-hentinya menggoda kita supaya kita lalai, supaya kita tidak mau membuka Al-Quran, supaya kita menjadi orang-orang yang lalai dan tidak mau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya sahabatku semuanya ya. Tetaplah istiqomah, perbanyak istighfar sahabatku ya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak bertasbih ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, istighfar. Perbanyak juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ya sahabatku semuanya ya. Karena insya Allah kalau kita memperbanyak zikrullah, Allah juga akan mencintai kita semuanya ya. Itu ya sahabatku ya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak Qobong Salim 81 ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, dukung ya sahabatku semuanya channel ini dengan cara like dan subscribe saja ya sahabatku semuanya. Terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.